Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat, baik dimanapun saudara berada, pendengar radio Suara Serafim, juga yang melihat melalui streaming ya. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal 12, Matius 12 ayat 43 sampai 45. Sekarang pakai kacamata jelas, tapi berembun. Ada saja masalahnya ini. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Saya bacakan karena hanya beberapa ayat saja ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Gereja Agustinus baru saja bertobat, hidupnya yang lalu itu betul-betul dia hedonistik ya, benar-benar seorang remaja yang rusak hidupnya. Tapi sejak dia mulai bertobat, dia mulai belajar membaca tentang buku-buku kekristenan, berbagai pandangan tentang kekristenan. Pandangan yang sempat dibaca adalah pandangan tentang Manikeisme. Apa pandangan Manikeisme yang dibaca oleh Agustinus? Sempat dianut beberapa saat, kemudian ditinggalkan. Pandangan Manikeisme demikian. Alam semesta merupakan padang pertempuran antara kekuatan-kekuatan baik dan jahat, antara terang dan kegelapan. Nah, ini yang mulai tidak cocok dengan ajaran Kristen yang sesungguhnya. Materi adalah jahat, roh adalah baik. Dan manusia merupakan campuran kedua macam unsur itu. Nah ini, jadi ini sempat dianut buku yang saya baca tahun 1998 ke atas. Masih ada penulis yang menulis ini. Jadi roh itu baik, makanya itu dia mengambil kata-kata Tuhan Yesus, roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, jadi dianggap daging segala sesuatu, tubuh itu jahat. Padahal yang dimaksud daging, sak itu bukan masalah tubuh ini ya, tetapi keinginan-keinginan tubuh yang melayani dosa, yang melayani dunia. Tubuh sendiri sebetulnya tidak jahat. Ya. Tubuh sendiri tidak berdosa karena tubuh ini dapat digunakan untuk memuliakan Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu ya. Nah, pandangan ini biasanya akan menyebabkan orang asketis. Ya, asketis artinya dia akan sangat tidak menuruti tubuh. Dibiara-biara puasa sekian hari, pokoknya menyakiti tubuh karena tubuh ini jahat. Yang suci itu roh kita. Jiwa terjadi perebutan, pertempuran. Nah ini pandangan yang salah karena manusia sesungguhnya walaupun Alkitab seringkali menyebut tubuh, jiwa, roh, tetapi itu satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan, saudara-saudara. Ya, jadi serahkanlah hidupmu ya tubuh, jiwa, rohmu melayani Tuhan. Tidak hanya rohnya saja atau jiwanya saja, tubuhnya enggak. Ya, tubuh, jiwa, roh itu tidak terpisahkan, saudara-saudara. Nah ini pandangan ini sudah ditinggalkan, tapi masih ada beberapa pengkhotbah yang mengkhotbahkan hal-hal seperti ini ya. Jadi tubuh ini jahat, jadi harus tidak dituruti, tidak dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah tetapi yang saya ambil dari
pandangan Manikeisme ini adalah pertempuran ya. Jadi hidup ini, dunia ini adalah tempat pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Ini menyambung khotbah hari Rabu yang lain. Di dalam cerita pewayangan, peperangan memang selalu terjadi antara kebaikan dan kejahatan. Kejahatan diwakili oleh raksasa atau buto, dan kebaikan diwakili oleh para kesatria. Ya. Nah, ini sebenarnya pertempurannya di situ. Kalau di dalam Alkitab, saudara-saudara, pertempuran itu sesungguhnya juga dikatakan yang hari Rabu kita baca, pertempuran kita bukan melawan roh dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara dan seterusnya yang kita renungkan hari Rabu yang lalu. Jadi pertempuran itu tiada henti, bukan antara Roh Kudus dan roh jahat. Ya, jadi roh jahat itu bukan lawannya Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus melawan roh jahat, ya tidak setanding. Karena Allah itu pencipta. Ya, roh jahat itu awalnya adalah malaikat yang melayani Tuhan, diciptakan untuk melayani Tuhan. Ya, akhirnya mereka berontak dan ya menentang Allah. Tetapi sekali lagi ini karena Allah penciptanya, jadi bukan tandingannya. Ya, jadi roh jahat bukan lawannya Roh Kudus. Yang benar roh jahat itu lawan orang percaya. Kesatria-kesatrianya itu saya dan saudara. Ya, satria-satrianya saya dan saudara, bukan Allah. Ya, Allah karena jelas tidak sebanding, tidak setanding dengan roh jahat. Nah, saudara-saudaraku, ini yang harus kita pahami. Tetapi saya sudah menyinggung dalam khotbah minggu yang lalu, hari Minggu, Rudolf Bultmann, salah satu teolog yang terkenal, menganggap ini mitos. Dunia terjadi di peperangan antara roh jahat dan orang-orang Kristen, ini mitos. Itu kayak mitos wayang tadi. Itu mitos agama-agama kuno. Pandangan semacam itu. Itu menurut Rudolf Bultmann. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para teolog yang menolak bahwa sesungguhnya orang Kristen terus-menerus berperang dan roh jahat terus-menerus memerangi manusia, menyeret manusia di dalam kejahatan, mereka akhirnya kewalahan. Ya, karena manusia ini benar-benar semakin jahat. Semakin jahat. Awalnya saudara-saudaraku, banyak teolog yang beranggapan bahwa nanti kejahatan ini akan sirna, akan semakin hari semakin berkurang, semakin tahun semakin berkurang, semakin abad semakin berkurang sesuai dengan kemajuan peradaban. Semakin beradabnya suatu masyarakat, maka kejahatan itu akan semakin sirna. Jadi kejahatan itu bukan karena roh jahat yang bekerja, bukan karena iblis yang menggodai, ya, tetapi karena manusia belum beradab. Tetapi teori itu tumbang sekarang, saudara. Karena zaman sudah sekian maju, orang sudah semakin terdidik, tetapi kejahatan semakin merajalela. Ya, kita tahu, saudara-saudara, kejahatan-kejahatan saat ini sudah di luar, kadang-kadang para ahli menyebut di luar batas-batas kemanusiaan. Zaman dulu membunuh banyak, perang membunuh banyak. Zaman sekarang membunuh dan dagingnya dimakan. Loh, itu di pedalaman ada? Iya, di pedalaman. Tapi kalau di peradaban maju itu aneh. Ya. Memutilasi, membunuh dan memotong. Nek zaman dulu perang membunuh ya membunuh aja, orang benci membunuh. Sekarang tambah memutilasi. Ya. Sekarang membunuh, dulu membunuh banyak, sekarang membunuh dan memperkosa. Ya. Aneh-aneh, saudara-saudara. Dulu bersetubuh dengan binatang itu hal yang sangat memalukan. Sekarang orang malah mengakui terus terang. Homoseks itu diam-diam, sekarang terus terang. Tampil di publik. Makanya ini saudara-saudaraku, orang yang berkata peradaban ini nanti akan menggeser, melenyapkan kejahatan, mulai garuk-garuk kepala bingung, karena manusia semakin beradab juga semakin jahat. Belum lagi di dalam kasus-kasus korupsi, kalau kita kupas satu persatu makin rakus dan
makin luar biasa jahatnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, orang-orang ini, para ahli ini lupa apa saudara-saudara, bahwa malaikat, iblis, dan para setan, malaikat-malaikat yang mengikuti iblis itu kepalanya, jenderalnya, setan-setan, malaikat-malaikat yang mengikuti disebut setan-setannya, saudara. Itu dulu melayani Tuhan di surga. Mereka menyembah Tuhan seperti kita. Ya. Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan dulu. Nah, dan surga itu apa? Surga itu tempatnya makhluk-makhluk cerdas. Kalau peradaban itu disebut karena kemajuan orang semakin berpikir, semakin logis, semakin cerdas. Di surga itu tempatnya makhluk-makhluk cerdas. Tetapi di surga itu, saudara, terjadi pemberontakan para malaikat. Jadi kecerdasan itu tidak akan menjamin orang tidak melakukan kejahatan. Semakin cerdas seseorang, semakin kejahatannya semakin berbahaya. Sebetulnya itu yang harus diakui. Oleh karena itu teori para ahli tumbang. Tempat yang baik pun, bumi yang baik, negara yang maju tidak akan menjamin, karena surga itu begitu mulia. Surga itu begitu mulia, saudara-saudara. Mulia sekali, tetapi toh di sana terjadi kejahatan. Ya, karena mengapa? Nah, nanti itu diskusi lain, karena Allah memberi kebebasan. Itu nanti diskusi lain ya. Mana makhluk yang diciptakan, malaikat, manusia itu juga diberi kebebasan. Sebetulnya bukan bebas tanpa batas, bebas dalam konteks selama mengabdi kepada Tuhan, diabdikan kepada Tuhan. Yang lalu sudah saya singgung. Jawa Pos hari Sabtu, saudara, 20 April 2021 di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung. Kalau saudara baca Jawa Pos ya, halaman pertama. Ini saya sampaikan karena di Jawa Pos ada, ya, orang juga pada tahu semuanya. Kapolsek bersama 11 anggotanya, saya kaget ini saudara-saudara, pesta sabu-sabu, saya kaget kok enggak ngajak saya. Emang saya sabu-sabu bukan sabu itu ya, bukan sabu yang marahi Tyler itu enggak ya. Ini di markas polisi yang sesungguhnya di situ harusnya narkoba diberantas. Tetapi di tempat itu malah mereka menggunakan narkoba, pesta. Nah, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Peradaban, saya yakin aparat semacam ini sudah dididik tentang bagaimana jahatnya narkoba itu menjadi musuh negara. Makanya hukumannya ada sampai hukuman mati itu karena memang itu betul-betul merusak negara, dapat menghancurkan sebuah negara, generasi mudanya. Tetapi mereka melakukan itu di markasnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kejahatan iblis itu diungkapkan di dalam perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Dia memporak-porandakan hidup manusia, bahkan yang sudah tertata rapi. Nah, memang di dalam tafsiran, kalau saudara baca buku tafsiran tentang peristiwa yang kita baca tadi ya, apabila roh jahat keluar dari manusia lalu rumahnya itu bersih rapi, itu sebetulnya banyak penafsir yang mengatakan bahwa itu berbicara tentang kondisi orang-orang Yahudi. Yesus waktu itu mengusiri roh-roh jahat. Banyak roh jahat yang diusir, legion diusir. Banyak orang-orang sakit yang karena setan juga disembuhkan, setannya diusir. Nah, sebetulnya orang-orang Yahudi, kondisi bangsa Yahudi pada waktu itu dengan kehadiran Yesus, roh jahat sudah mulai tersingkir. Tetapi kekerasan hati orang-orang Yahudi menolak Yesus terus-menerus itu menyebabkan roh jahat itu kembali memporak-porandakan bangsa Yahudi. Semakin jahat. Tetapi bangsa Yahudi pun dapat menjadi ajaran bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kita sama saja, kita ini sudah disucikan sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat kepada Tuhan Yesus, kita dilahir barukan. Ya, dilahir barukan. Nah, sekarang saudara, bagaimana kita ini caranya kita supaya iblis itu tidak memporak-porandakan hidup kita lagi. Setelah Tuhan menyucikan, membarui kita,
Ya, bagaimana caranya supaya saya dan saudara itu tidak dihancurkan, diporak-porandakan iblis? Tentu saja dengan tipu dayanya. Kalau saudara diajak, yuk dibujuk, yuk pakai narkoba, saudara mesti tidak mau. Yuk kita nanti merampok, ini saudara pasti tidak mau, orang-orang Kristen. Ya, jelas tidak mau. Tetapi dia akan membawa saudara, menyeret saudara dengan tipu daya. Nah, bagaimana caranya melawan? Yang pertama, saudara, memiliki mindset yang benar. Loh, kok bisa? Ya, karena tadi kayak, oh ini rumah ini sudah rapi. Roh jahat, roh kenajisan tidak mungkin masuk lagi, tidak kerasan dia, karena rumahnya sudah bersih, sudah rapi, tidak mungkin ada setan. Salah. Ya, malah datang 7 roh lain lebih jahat, masuk lagi. Nah, mindset yang salah yang ini yang harus dirubah, saudara. Banyak orang Kristen mengutip ayat ya, di roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Orang-orang Kristen yang lama dulu berkata, setan ora doyan, demit ora ndulit. Memang demitnya ora seneng dulat-dulit, nyaplok ya. Nggak pakai dulat-dulit. Ya. Nah, kita berpikir bahwa benar-benar roh jahat itu tidak akan menghampiri kita, tidak akan mendekati kita karena kita bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Lupa kita. Tuhan Yesus sendiri didatangi roh jahat di dalam Matius pasal 4. Ketika dia berinkarnasi jadi manusia. Siapapun manusianya, entah itu Allah yang menjadi manusia, iblis tetap mendatangi, saudara. Apalagi saya dan saudara cuma manusia biasa yang benar-benar manusia. Ya, pasti ya, iblis tidak akan takut sama sekali, tidak akan gentar sekali. Ya. Di dalam kitab Ayub, iblis menghadap Tuhan. Iblis menghadap Tuhan, saudara. Dan minta izin untuk menguji, menyiksa Ayub. Terus Tuhan berkata, oke, aku izinkan, tetapi jangan sampai kamu mencabut nyawanya. Artinya kuasanya iblis itu terbatas. Tapi ini iblis berhadapan dekat dengan Tuhan, saudara. Makanya jangan saya dan saudara berpikir bahwa ketika kita sudah bersama Tuhan, iblis tidak akan mendekati kita. Bahwa karena kita sudah membaca Alkitab, sudah berdoa, berjalan bersama Tuhan, pasti iblis tidak mendekati kita, tetap mendekati kita. Bahkan iblis pun berbicara, bercakap-cakap dengan Allah. Nah, makanya Martin Luther yang minggu lalu sudah saya kutip ya, ketika Tuhan membangun gereja, iblis membangun sinagog di sampingnya. Selalu mendekati dan dia mengintervensi. Mengacaukan pekerjaan Tuhan. Ya walaupun nanti Tuhan yang menang. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan video viral di restoran yang bersih terkenal. Ternyata malam hari jam 1 atau jam 2 malam tikus-tikus berkeliaran nginjaki peralatan-peralatan ya. Sayuran yang untuk dimasak besok diinjek-injek semua. Walaupun itu tempatnya bersih. Ya, walaupun tempatnya bersih. Nah, bersyukur kalau di gereja sekarang tidak ada, sekarang. Kemarin ada. Besok mungkin ya ada lagi. Hari ini tidak ada ya. Tidak ada apa saya tidak tahu ya. Kalau saya suka sih ya sama tikus. Kalau tikus masuk rumah biasanya saya ajak mainan ya, kejar-kejaran. Kalau tertangkap, jangan saudara berpikir saya kejam. Pasti dibakar Pak Tri. Enggak lah. Saya enggak sesadis itu, kasihan. Pasti digepui sampai mati tubuhnya. Enggak. Kalau saudara lihat tubuhnya utuh. Tapi jangan tanya kepalanya. Saya injek pakai hak sepatu saya. Biasanya saya injek ekornya atau tubuhnya, kepalanya saya injek.
Nah, beberapa binatang, tikus, kecoa, nyamuk, itu walaupun tempatnya bagus, gede, bersih, yang saya heran bisa masuk, ya, bisa masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ini gambaran ya. Jangan mengira kalau hidup saudara ini sudah disucikan Tuhan, dibersihkan Tuhan, hidup kita ini sudah bersih, disucikan darah Yesus, tertata baik, mulai hidup kita tertata bagus, keluarga kita bagus, terus itu akan berjalan seperti itu terus, tidak. Karena iblis akan berusaha masuk lagi dan dia akan memporak-pondakan lebih hebat lagi, membawa 7 roh lain yang lebih jahat dan menjijikkan. Oleh karena itu Erikson menulis demikian. Ini agak panjang, saudara, bacakan pelan-pelan ya. Pada zaman Alkitab, ini caranya iblis menyusup cara sekarang untuk melemahkan iman orang Kristen, saudara. Pada zaman Alkitab, bila istri mandul, keluarga akan memanjatkan doa kepada Allah supaya keluarga tersebut dikaruniai anak. Hana punya anak Samuel, Sarah punya anak Ishak, dan seterusnya ya. Kisah-kisah semacam itu, Zakaria punya anak, itu berdasarkan pergumulan-pergumulan. Pada zaman kita, seorang wanita yang mengalami persoalan yang sama, ya bukan berdoa, tapi pergi ke dokter ahli kandungan yang akan memberikan pil-pil kesuburan kepadanya, dan biasanya tidak lama kemudian mengandunglah wanita tersebut. Demikian juga dalam hal lain, sakit, tidak turun hujan, dan seterusnya. Dulu orang berdoa kepada Allah, Elia berdoa kepada Allah supaya Tuhan menurunkan hujan. Ya sekarang enggak, para ahli sudah bisa memikirkannya. Nah, Erikson melanjutkan, saudara, Allah tidak diperlukan lagi sebagai bagian dari dunia ini. Dan sebagai akibatnya konsep Allah tidak memiliki arti apa-apa bagi manusia. Namun, menurut Erikson, persoalannya tidak berhenti sampai di situ saja. Kesulitan manusia bukanlah sekedar bukan sekedar tidak adanya pengalaman tentang Allah. Kesulitannya adalah pengalaman ketidakhadiran Allah sendiri. Masalah kejahatan telah menjadi masalah nyata dan serius. Menyaksikan kekuatan perusak yang dimiliki alam sungguh mengganggu iman seseorang yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Di balik itu terdapat persoalan kejahatan moral, kekejaman manusia, dan ketidakacuannya terhadap sesama manusia sangat mengerikan. Nah, ini pertanyaannya ya, yang menyebabkan ini yang disusupkan iblis dan banyak orang-orang modern tidak percaya Allah. Apabila Allah memang sungguh-sungguh ada, bila Dia Maha Kuasa dan Maha Kasih, pastilah Dia ingin mencegah kejahatan seperti ini terjadi di dunia, dan Dia akan mampu melakukannya. Nah, ini saudara, kalau memang kejahatan tetap ada, berarti ada 2 kemungkinan. Allah tidak mampu, berarti tidak kuasa. Yang kedua, memang Allah tidak ada. Nah, itu kesimpulan manusia modern, sehingga mereka menolak percaya kepada Allah. Ya, ini mereka menyimpulkan Allah tidak ada hanya melihat karena kejahatan ada merajalela. Tetapi mengapa mereka tidak melihat kebaikan? Kebaikan ini sumbernya dari mana? Harusnya mereka juga berpikir tentang kebaikan ini asalnya dari mana. Tentu saja itu munculnya dari Tuhan yang baik. Ya, sebaliknya seorang teolog ternama namanya Althusser mendekatinya dengan perspektif yang berbeda. Althusser tidak terlalu menekankan terhentinya pengalaman akan kehadiran Allah, melainkan kematian Allah. Nah, akhirnya kalau sudah Allah tadi sudah dianggap tidak ada atau ada dianggap Allah mati. Ya, mati itu sudah artinya sudah hilang aja lah. Allah ini dengan sukarela telah mengalami transformasi dari oknum yang berada di luar dunia, ya transenden menjadi imanen, ya, melebur dengan dunia, dan karena prosesnya dia terlalu melebur dengan dunia, makanya dia
Ya, ini akhirnya saudara-saudaraku, Allah itu sekarang sudah melebur dengan manusia, dengan kemajuannya, dengan kecerdasan manusia. Jadi Allah ya sudah bersama dengan kita, ya sekarang seperti inilah bercampur dengan kita, seperti ini. Ini jadi mulai mengabaikan Allah. Jadi bukan menjumpai Allah yang transenden dalam ibadah dan doa, melainkan mengusulkan agar kita menemukan Dia di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ya wis, pokoknya nek kamu mau melayani Tuhan ya, ini musim banjir, layanilah Allah. Ketika kamu memberi makan sesamamu, kamu memberi makan Allah. Makanya ibadah bersama itu menjadi tidak penting. Doa itu bukan hal penting lagi sekarang. Ya pokoknya kita melayani saja Allah melalui melayani sesama ya, yang menderita, itu sudah melayani Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, padahal Yesus sendiri ketika dia menjadi manusia dia berdoa, semalam-malaman dia berdoa, pagi-pagi hari dia berdoa. Orang Kristen jumpai Allah tidak gitu ya, aksi sosial aja. Nah, iblis menyerang dalam bentuk yang berbeda, dalam peradaban yang maju dan modern ini. Bukan kerasukan setan seperti pada jaranan. Sekarang orang kon jaranan mungkin tidak mau. Kamu mau meneruskan ini budaya jaranan, wis do wegah. Kesurupan setan makan beling, makan ngupas kelapa dengan gigi, wis tidak mau aku, itu setan. Makanya setan modern juga, saudara-saudara. Tidak pakai cara itu, tetapi dibuat saya dan saudara tidak mengabdi lagi kepada Allah, tidak beribadah lagi kepada Allah seperti dirinya. Dia tetap hadir dan membuat kita tidak setia kepada Allah. Ini mindset yang harus dirubah, saudara. Ya, jadi milikilah mindset yang benar bahwa benar-benar iblis itu cerdas. Karena dia berasal dari surga, malaikat yang diciptakan di surga sangat cerdas. Setiap mendekati kita dengan masing-masing kita dengan cara yang berbeda. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada bulan ini terus mengingatkan kita waspada dengan kecerdasannya ini, saudara-saudara. Ya. Tadi sudah saya kutipkan, orang yang sangat cerdas tapi jahat itu sangat berbahaya. Ya, cerdas sekali tapi jahat, itu berbahaya sekali. Dan dia terus menyerang kita, itu ya. Jangan berkata bahwa setelah kita percaya Yesus aman. Terus diserang. Ya. Lalu yang terakhir, saudara, berdoa dan saling mendoakan ini yang kedua. Yang pertama tadi miliki mindset yang benar bahwa iblis itu tetap akan menyerang saudara walaupun saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara dikuasai Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, iblis akan tetap menghampiri saudara dan menggodai saudara. Lalu yang kedua, saudara, mari kita berdoa dan saling mendoakan. Nanti lanjutannya yang pertama tadi, karena orang sekarang tadi menjumpai Tuhan bukan melalui doa membaca firman ya, tetapi dengan pelayanan-pelayanan sosial cukup. Nah, yang kita tekankan sekarang harus berdoa dan saling mendoakan. Kita tahu saudara bahwa iblis atau setan-setan tidak akan pernah menyerah dan akan terus menyerang kita. Oleh karena itu kita harus berdoa. Di dalam doa Bapa kami ada frasa yang berbunyi, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini dalam doa Bapa kami, sebetulnya di sana juga mengajarkan kita, itu artinya berdoalah. Kalau saudara ingin dilepaskan dari yang jahat, berdoalah. Berdoa bagi diri sendiri cukup? Tidak. Berdoalah bagi, kalau saudara tidak ingin saya jatuh, ya doakan saya. Saudara sendiri berdoa diri saudara supaya tidak jatuh, tapi saudara tidak mendoakan saya. Saya ingin saudara tidak jatuh, saya tidak mendoakan saudara, ya sama saja. Harus saling mendoakan. Di mana ayatnya ini saling mendoakan? John MacArthur menulis demikian, saudara. Pada malam Yesus dikhianati, Yesus memberitahu Petrus, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Kalau Petrus itu akhirnya nanti jadi pemimpin gereja mula-mula, saudara. Walaupun dia sempat jatuh, dosanya fatal, saudara, menyangkal Yesus. Bukan sekali, 3 kali. Itu dosa fatal.
Aku tidak kenal Yesus, aku tidak punya hubungan dengan Yesus. Waduh, itu luar biasa terhadap Tuhan masalahnya. Itu fatal. Tetapi Petrus dapat bangkit lagi karena apa? Yesus sudah mendoakan. Ya. Ketika Petrus meyakinkan Tuhan bahwa ia siap untuk mengikuti dia sampai mati pun, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Hal ini terjadi sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus, akan tetapi apakah iman Petrus gagal? Tidak. Doa Yesus baginya dijawab dan persekutuan Petrus dengan Tuhan Yesus dipulihkan kembali. Bahkan ia menjadi pemimpin pada zaman gereja mula-mula. Kita harus saling mendoakan, saudara-saudara. Ya, mulailah saudara mendoakan teman-teman saudara. Mungkin di ruangan ini yang saudara hadir, oh ini biasanya Bu Anu duduk di situ, si A duduk di sana. Yang di rumah juga gitu ya. Oh itu yang hadir di gereja, saling mendoakan. Lindungi dia Tuhan daripada yang jahat. Kita semua harus saling mendoakan. Seringkali benar-benar teman kita jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak akan hancur kalau didoakan. Ya, jangan berhenti mendoakan. Saya akan menutup khotbah ini saudara dengan ketika saya mendengarkan polisi New York. Kalau bertugas itu selalu berdua. Kenapa berdua? Padahal dia sudah memakai rompi anti peluru, ya, bawa pistol sendiri. Karena masyarakat Amerika itu lebih bebas, ya, tetap pakai izin, membawa senjata, lebih banyak yang memiliki senjata. Polisi bersenjata, masyarakatnya juga banyak yang bersenjata. Nah ini repotnya kalau senjata ini jatuh di tangan para orang-orang jahat. Ketika mereka beroperasi, saudara-saudara, saya kaget mendengar wawancaranya. Jadi bagaimana cara mereka melindungi diri? Ini yang menarik. Bagaimana saudara melindungi diri dari orang-orang yang membawa senapan? Jawabannya apa? Kami tidak melindungi diri kami. Loh, kami melindungi teman kami. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana saya melindungi teman saya. Nah ini satu hal yang menarik saudara-saudara ya. Jadi ketika mereka tembak-tembakan itu dia bagaimana temannya ketika mau diambil dia ditembak, kadang-kadang dia sendiri kena tembakan. Itu polisi saudara. Jadi mereka benar-benar menjagai teman-temannya. Ya, makanya ketika ada temannya yang meninggal gitu, mereka bisa sangat-sangat kehilangan. Karena kalau yang satunya hidup itu karena temannya itu melindungi terus. Nah mari ini kita jadikan saudara semangat kita ya. Kita juga gitu. Jangan nanti ketika teman hancur, mundur, kita menyalahkan dia. Tetapi kita tidak mendoakan dia. Ya. Oleh karena itu kita harus mendoakan. Hamba-hamba Tuhan baptis yang saudara kenal, doakan. Apalagi yang duda semacam ini. Harus didoakan. Ya. Harus didoakan juga, saudara-saudara. Doakan. Supaya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Kalau sudah tidak mendoakan ya bisa terjadi kekacauan.